Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah, di mana pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebelumnya, kita juga sudah pernah belajar mengenai pendapatan. Kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pendapatan pada akuntansi pemerintah daerah, di mana sumber pendapatan pemerintah daerah berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, kemudian yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Untuk bahasan pendapatan hari ini, kita akan lebih membahas mengenai pencatatan, kemudian kita juga akan membahas mengenai pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa atau kelurahan. Langsung saja masuk ke materi. Jadi untuk yang pertama, Ibu ingin mengingatkan kalian, kita sedikit mengulas materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di awal, di mana mengenai PPKD dan SKPD. SKPD dan PPKD ini merupakan satu kesatuan entitas, jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana PPKD berperan sebagai entitas pelaporan, sedangkan SKPD berperan sebagai entitas akuntansi. PPKD sendiri di sini merupakan pejabat pengelola keuangan daerah, di mana nanti akan ada menghasilkan akun RKSKPKD. Sedangkan untuk SKPD atau Satuan Kerja, sedangkan untuk SKPD sendiri yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah nanti akan menghasilkan akun yang namanya RKPPKD. RKPPKD ini dalam SKPD dianggap sebagai akun ekuitas, sedangkan RKSKPKD dalam PPKD dianggap sebagai akun kas atau akun aset lancar. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini PPKD contohnya ada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian PPKD ini terdiri dari beberapa SKPD. SKPD yang pertama contohnya ada Dinas Perindustrian, kemudian ada SKPD yang kedua misalnya ada Dinas Sosial, kemudian SKPD yang selanjutnya ada Dinas Pemuda dan Olahraga, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu adalah untuk PPKD dan SKPD, oke, ini bulangin bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Pada PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer pendapatan. Maksudnya di sini dalam pengertian profit. Jadi ada transfer pendapatan, cuman itu sumbernya bukan dari laba. Karena ingat yang namanya sektor pemerintahan itu bukan profit oriented. Kemudian SKPD dimiliki 100% oleh pemerintahan daerah. Ya, jelas ini milik pemerintah daerah. Yang selanjutnya ini adalah mengenai akun dari RKPPKD dan RKSKPD. RKPPKD di sini merupakan akun ekuitas di SKPD. Bertambah jika menerima transfer aset seperti SP2DUP dan GU. UP itu adalah uang persediaan, sedangkan GU adalah ganti uang. Itu adalah jenis-jenis kas atau setara kas pada pemerintahan daerah. Kemudian menerima aset tetap dari Pemda, ada pelunasan pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS atau uang langsung ya. Kemudian yang selanjutnya berkurang jika SKPD mentransferkan aset ke Pemda. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika SKPD menyetorkan pendapatan pajak kepada PPKD atau kepada Kasda. Sedangkan untuk RKSKPD di sini merupakan akun aset di PPKD. Di sini nanti berhubungan dengan yang namanya aset atau kas biasanya. Jadi ketika bertambah ya ketika ada pendapatan atau penerimaan pendapatan, baik itu bisa berupa dari setoran dari SKPD, misalnya setoran pajak dan retribusi. Kalau berkurang berarti biasanya contohnya misalnya belanja pegawai, aset, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya di sini untuk transaksi pendapatan, yang pertama PPK SKPD menerima SPJ penerimaan dari bendahara penerimaan. Kemudian di sini jurnalnya adalah debitnya kas di bendahara, kreditnya adalah pendapatan. Oke, ini kas di bendahara penerimaan ya. Kemudian selanjutnya sampai nanti terjadi kelebihan harus dikembalikan kepada tingkat selanjutnya.
Untuk contoh transaksinya di sini, pada tanggal 7 Februari 2018, PPK SKPD Dinkes menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan Dinkes. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2018, Dinkes telah menerima pendapatan retribusi sebagai berikut. 10 Januari, Dinkes menerima retribusi pelayanan sebesar 5 juta. Oke, pencatatan oleh SKPD di sini oleh Dinkesnya adalah debitnya kas di bendahara penerimaan, kemudian kreditnya adalah retribusi pelayanan kesehatan. Ini untuk jurnal finansialnya. Harus ada jurnal realisasi anggarannya juga ya. Ingat kalau misalnya terjadi realisasi kas berarti butuh 2 jurnal, ada finansial dan realisasi anggaran. Oke, ini untuk contoh jurnal finansialnya. Kemudian di sini contoh lagi, Bendahara Penerimaan Dinkes menyetorkan uang retribusi sebesar 5 juta ke Bank Kasda atau ke kas daerah. Berarti debitnya adalah RKPPKD, karena kasnya berkurang, berarti modalnya berkurang. Kas di Bendahara Penerimaan juga berkurang karena disetorkan. Jadi tadi setelah menerima retribusi disetorkan ke Bendahara Penerimaan ya. Ke kas daerah, ke kas daerah seperti itu. Ini sebenarnya contohnya sama persis yang kayak pernah kita bahas di sebelumnya. Oke, mengulangi yang sebelumnya, pendapatan yang diterima PPKD itu terdiri dari 3, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, untuk penerimaan pendapatannya di sini berarti kas di Kasda, bank, kemudian pendapatannya. Untuk selanjutnya, di sini ada contohnya. Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD menerima DAU atau dana alokasi umum sebesar 200 juta. Berarti pencatatan yang dilakukan oleh PPKD di sini adalah kas di kas daerah yaitu 200 juta rupiah. Kemudian dana perimbangan DAU 200 juta rupiah. Dan begitu seterusnya. Oke. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai pendapatan desa, yaitu pendapatan desa bersumber dari pertama adalah pendapatan asli daerah atau desa tersebut. Kemudian contohnya pendapatan asli desanya apa ya? Pendapatan misalnya yang benar-benar emang unit usahanya daerah, misalnya desa gitu. Misalnya desa punya usaha apa, misalnya tambak ikan atau di industri pertanian dan yang lain-lain itu termasuk. Kemudian alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, ya ini dari APBN, kemudian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Ini bagian tadi kalau misalnya kemarin kalian memperhatikan, kalau misalnya ada pajak yang punyanya pemerintah Kabupaten Banyumas, disetorkannya ke pusat, karena itu misalnya PPH, termasuk ke dalam pajak pusat, ada alokasi yang masuk ke pemerintah Kabupaten Banyumas. Kemudian dari persentase tersebut pasti akan dibagi-bagi lagi ke desa, misalnya persentase untuk desa A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ada alokasi dana desa, jelas ini mesti ada selalu dari pemerintah kabupaten. Kemudian ada bantuan keuangan dari APBD, provinsi, dan kabupaten kota. Hibah dan sumbangannya tidak mengikat dari pihak ketiga, bisa dari donatur dan yang lain-lainnya. Kemudian ada lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian untuk aliran pendapatan desa seperti ini contohnya. Misalnya yang dari pusat, yang langsung dari pusat masuk langsung ke kabupaten atau kota. Kemudian bentuknya ada dana desa, kemudian ada juga dari bagi hasil, pajak, dan retribusi. Langsung masuk ke desa. Kemudian dari provinsi sendiri ada bantuan keuangan langsung masuk ke desa seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi pendapatan desa ada pendapatan asli desa atau PA desa, ada transfer, dan pendapatan lain-lain. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai belanja. Untuk belanja sendiri, yaitu setiap akun pengeluaran kas akan terbentuk 2 akun pengeluaran. Jadi, dalam akuntansi pemerintahan daerah, ketika terjadi pengeluaran kas, ini bisa menyebabkan 2 hal atau 2 bentuk pengeluaran. Yang pertama adalah belanja, yaitu akun pengeluaran yang akan disajikan dalam LRA. Sedangkan beban, yaitu akun pengeluaran yang akan disajikan dalam LO. Oke, jadi ketika ada pengeluaran kas, bisa berbentuk belanja, bisa juga berbentuk beban.
Kalau belanja disajikan dalam LRA, kalau beban disajikan dalam LO. Oke. Untuk belanja dan beban sendiri, di sini menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahan. Oke. Sedangkan menurut PP nomor 71 tahun 2010, kalau beban adalah penurunan nilai manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kalau misalnya beban di sini berarti jenisnya lebih bervariasi dan akan mengurangi ekuitas. Kalau belanja itu mengurangi saldo anggaran lebih, kalau beban mengurangi ekuitas. Di mana belanja ini berhubungan dengan yang namanya APBN dan APBD. Karena ini akan berhubungan sama realisasi anggarannya. Sedangkan beban di sini bisa berbentuknya misalnya kayak di entitas bisnis ada penyusutan aset dan yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan belanja dan beban. Untuk belanja yaitu pengeluaran kas, sedangkan beban itu kewajiban pemerintah. Belanja mengurangi SAL kalau beban mengurangi ekuitas. Sama-sama di tahun anggaran yang bersangkutan, kalau belanja tidak diterima kembali, kalau beban tidak diperoleh kembali. Jadi ketika sudah dibayarkan bebannya, misalnya depresiasi sudah dikurangan, ya tidak bakalan kembali lagi depresiasi tersebut gitu. Catatnya kalau belanja basis kas, kalau beban accrual basis. Disajikan dalam LRA kalau belanja, kalau beban disajikan dalam LO. Sedangkan untuk pengelompokan belanja ada dua, yaitu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kalau belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program atau kegiatan pemerintahan, yang biasanya bisa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang berhubungan dengan program atau kegiatan tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja tidak langsung, ya belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Misalnya belanja pegawai, tapi pegawai yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan. Bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kemudian di sini ada perbedaannya untuk belanja operasi, ada belanja pegawai, kemudian ada beban operasi, ada beban pegawai. Oke. Sebenarnya kalau belanja pegawai berkaitan dengan realisasi yang sudah dianggarkan, kalau beban berarti memang sudah benar-benar harus diakuin. Di situ ada beban transfer, kalian bisa baca sendiri itu. Di materi yang sudah pernah Ibu kasih juga sudah ada semuanya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan. Oke, untuk pembiayaan sendiri itu apa sih? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 2, pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayarkan atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Oke, garis besarnya di sini berarti ada penerimaan dan pengeluaran ya. Kemudian ada defisit dan ada surplus. Oke, kalau penerimaan itu berkaitan dengan untuk menutupi defisit. Jadi ketika ada pembiayaan, kemudian ini berhubungannya sama penerimaan, itu berarti berhubungan untuk menutupi defisit. Sedangkan kalau ada pengeluaran, itu berarti untuk memanfaatkan surplus. Dan ini nanti akan diterima atau perlu dibayarkan kembali. Nanti akan ada contohnya biar kalian lebih paham. Ini berkaitan dengan pendapatan dan belanja. Ketika di APBN ataupun APBD ada pendapatan, ada estimasi atau perkiraan pendapatan dan belanja untuk selama 1 tahun anggaran. Nanti ketika pendapatan lebih besar daripada belanja, itu berarti terjadi surplus karena pendapatan atau income-nya lebih besar.
Kebalikannya, kalau pendapatannya ternyata lebih kecil daripada belanjanya, berarti pemerintahan mengalami defisit anggaran. Pendapatannya nggak cukup buat memenuhi belanja pemerintah daerah. Oke, di sini berarti kondisinya ketika pendapatan lebih besar daripada surplus, jika pendapatan lebih besar daripada belanja, berarti terjadi surplus atau kelebihan anggaran. Sedangkan kalau pendapatan lebih kecil daripada belanja, berarti terjadi defisit. Di sini, ketika terjadi surplus, berarti akan terjadi pengeluaran pembiayaan. Atau dana kelebihannya mau diapakan, gitu intinya. Pemerintah pendapatannya lebih besar daripada belanja. Otomatis mengalami surplus, ada kelebihan dana. Nah, pemerintah akan berpikir, dari kelebihan dana ini, pemerintah akan menggunakannya untuk apa? Pertama, bisa untuk pembayaran pokok pinjaman. Kalau ada pembayaran dipakai untuk pembayaran pokok pinjaman, kan berarti ada aliran kas keluar. Tadi dari kelebihan dana tadi, ada aliran kas keluar untuk membayar pokok pinjaman. Berarti terjadi pengeluaran pembiayaan. Atau untuk penyertaan modal atau investasi. Di sini berarti ada dana keluar dari pemerintahan untuk membiayai investasi. Kemudian ada pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, atau sisa dari pendapatan tersebut bisa juga dipinjamkan ke pihak lainnya. Atau juga yang terakhir bisa digunakan untuk pembentukan dana cadangan atau dana jaga-jaga. Jadi ketika ada surplus pendapatan atau ada kelebihan dana, otomatis kelebihan dana tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan atau akan ada aliran kas keluar untuk pembiayaan. Misalnya tadi untuk 4 jenis tadi. Sedangkan kalau defisit itu kan berarti pendapatan lebih kecil dari belanja. Pemerintahan kekurangan dana untuk memenuhi belanja atau membiayai pengeluaran pemerintahan. Sehingga pemerintah membutuhkan pemasukan kembali, yaitu dengan adanya penerimaan pembiayaan. Sumbernya dari mana? Bisa dari jual obligasi pemerintah atau jual surat utang pemerintah. Ketika jual kan berarti pemerintah dapat uang, berarti ada aliran kas masuk, sehingga itulah namanya penerimaan pembiayaan. Atau juga bisa juga dengan penerimaan kembali pinjaman. Kita dulu pernah minjemin, sekarang karena kita bisa misalnya, terus ada nih yang sudah kita pinjamin ngembaliin pinjamannya, berarti kan ada aliran masuk. Kemudian ada penjualan investasi. Investasi misalnya berupa aset, pemerintah punya aset, kemudian dijual. Otomatis ada aliran kas masuk. Bisa digunakan untuk mengatasi defisit anggaran. Atau tadi, pemerintah pada saat surplus sudah membuat dana cadangan. Kemudian kalau tahun anggaran selanjutnya ternyata defisit, lah dana cadangan tersebut bisa dicairin, bisa digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Kemudian tadi tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Di sini ada pembiayaan neto atau pembiayaan bersih. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan pada periode anggaran tertentu. Oke, ini berhubungan sama silpa dan sikpa. Silpa itu adalah selisih anggaran. Silpa itu adalah selisih lebih pembiayaan anggaran. Sedangkan sikpa adalah selisih kurang pembiayaan anggaran. Oke, biasanya dalam penyusunan APBN, angka silpa ini seharusnya sama dengan 0. Atau harusnya pendapatan ya sama dengan belanja. Kita nggak boleh misalnya pendapatan kalian 100.000 atau uang jajan kalian sebulan misalnya 100.000. Ya kalian jajannya juga selama 1 bulan harus 100.000. Jangan sampai belanjanya atau jajannya lebih besar daripada 100.000. Sehingga di sini silpanya 0. Lah artinya di sini setiap penerimaan itu seharusnya dapat setiap pembiayaan harusnya dapat menutupi defisit anggaran. Misalnya contohnya di sini terdapat defisit anggaran sebanyak 100 miliar. Ditutup dengan penerimaan pembiayaan neto sebanyak 100 miliar. Maka silpanya adalah 0. Oke. Jadi intinya pendapatan ketika mengalami defisit pemerintah daerah, kan ketahuan tuh defisitnya berapa. Ketika diselisihin pendapatan dengan belanja, oh ternyata terjadi selisih sebanyak 100 juta. Ya otomatis pemerintah harus mengusahakan ada penerimaan pembiayaan sebanyak 100 juta.
atau menerima pinjaman 100 juta atau jual obligasi nilainya 100 juta. Nanti otomatis silpanya akan bernilai 0. Cuman terkadang ada penerimaan pembiayaan lebih besar daripada yang dibutuhkan. Misalnya tadi 100 juta. Kemudian ditutup dengan penerimaan pembiayaan atau pembiayaan itu sebesar 120 miliar. Nah, misalnya jual obligasi dapatnya 120 miliar. Oke, berarti di sini akan ada silpa sebanyak 20 miliar. Nanti 20 miliar ini bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk menunjang program-program pembangunan di daerah tersebut. Oke, itu untuk silpa dan silpa. Untuk SIKPA, konsepnya juga sama. Biasanya kalau SIKPA itu berarti kan masih kurang. Berarti pemerintahan harus mengusahakan ada penerimaan pembiayaan lainnya biar nanti silpanya jadi 0. Oke, tadi itu pembahasan mengenai pendapatan, kemudian ada belanja, kemudian ada pembiayaan. Poin di belanja yang perlu kalian ingat adalah belanja dan beban, di mana belanja itu adalah menggambarkan LRA dan beban itu adalah LO. Kemudian pengelompokan belanja ada 2, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan untuk pembiayaan, kalian harus paham mengenai mana yang penerimaan pembiayaan dan mana yang pengeluaran pembiayaan. Dan harus bisa membedakan ketika kondisinya surplus dan kondisinya defisit. Demikian pembahasan untuk materi praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Semoga kalian bisa memahami tentang materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.